Malam Ya, Pak Pol. selamat malam Pak Erwan. Pak Pol ada mau tanya Pak Pol. Iya, Eh, Kalau mengenai eh, Trinitas itu ya Pak Pol, iya, itu kan ada di Markus itu ada baptislah mereka dalam nama Bapa, Anak dan Roh Kudus. eh, Apakah itu maksudnya Trinitas atau kenapa kalau memangnya itu apakah dibaptis dalam nama Yesus saja itu sudah cukup gitu? iya. Nah, jadi gini, kemarin ada yang nanya, ada yang ngomong bahwa Roh Kudus itu bukan Yesus. Roh Kudus itu namanya bukan Yesus. Saya bilang salah ya, karena ini saya ini kan ya. eh, Nanti kita ke sana ya, tapi saya jawab dari sini dulu. Eh, ini ada saya mana Pak? Ya, saya jawab yang sesuai dengan ini ya dulu ya. Ada yang berkata bahwa Yesus itu Roh Kudus itu bukan Yesus, ya. Nah, karena itu pergilah, itu yang kamu maksud dalam Matius 28 ayat 19 ya. Karena itu pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku dan baptiskanlah mereka dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus, ya. Tetapi kalau kita lihat di dalam Kisah Rasul 2 ayat 38, jawab Petrus kepada mereka, bertobatlah dan hendaklah kamu masing-masing memberi dirimu dibaptis dalam nama Yesus Kristus. Apakah Petrus ngawur? Apakah Petrus ngawur? Enggak. Petrus itu tahu namanya Bapa adalah Yesus, namanya Anak adalah Yesus, namanya Roh Kudus adalah Yesus. Makanya ketika bilang di dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus, di dalam Kisah Rasul 2 itu 38, itu simpel jawab, memberikan instruksi simpel. Baptislah di dalam nama Yesus, karena itulah nama Bapa, itulah nama Anak, itulah nama Roh Kudus. Nah, di dalam Yohanes 17 ayat 11-12, dikatakan Yesus berdoa, namamu yang kau berikan kepadaku, nama Bapa diberikan kepada Yesus. Makanya namanya Yesus Kristus. Jadi kita kalau mengatasnamakan ini semuanya adalah atas namanya Yesus. Gitu ya. Nah, coba kita lihat coba ya di dalam Kisah Rasul 16 ayat 7. Apakah Roh Kudus namanya bukan Yesus? Kita baca dalam Kisah Rasul 16 ayat 7. Saya buka di sini aja ya, supaya sama-sama lihat. Saya buka di share screen ya, Kisah Rasul 16 ayat 7. Ya, kelihatan ya, di layar Kisah Rasul 16 ayat 7. Kita buka. Nah, Kisah Rasul 16 ayat 7. Dan setibanya di Misia, mereka mencoba masuk ke daerah Bitinia, tetapi Roh Yesus tidak mengizinkan. Ya, ada tulisan Roh Yesus. Satu ya, Kisah Rasul 16 ayat 7. Roh Yesus. Sekarang kita buka lagi di dalam Filipi 1 ayat 19. Filipi 1 ayat 19. Karena aku tahu bahwa kesudahan semuanya ini ialah keselamatanku oleh doamu dan pertolongan
Roh Yesus Kristus. Roh Yesus Kristus. Kalau ada roh Yesus yang tidak kudus, hanya roh kudus kan roh yang kudus kan, ada roh Yesus yang tidak kudus, maka kita nggak bisa bilang bahwa roh kudus namanya Yesus. Tapi pada kenyataannya ini bilang roh Yesus loh. Roh Yesus kan, rohnya bernama Yesus kan berarti kan. Jadi apakah Roh Kudus itu bernama Yesus? Ya, jelas. Roh Kudus itu bernama Yesus. Jangan diganggu lagi, karena Roh Kudus itulah namanya Yesus. Ya. Jadi di dalam nama Bapa, di dalam nama Anak, di dalam nama Roh Kudus, karena itu kan ada onomato pater, kaitau huyo, kaitau hagios pneumatikon. Itu berarti di dalam namanya ini. Namanya Bapa siapa? Yesus Kristus. Yohanes 17 ayat 11-12. Namamu yang kau berikan kepadaku. Sedangkan namanya anak, udah jelas namanya anak, jelas Yesus Kristus. Namanya Roh Kudus, jelas Yesus Kristus. Nah, jadi apa yang dimaksud dengan dibaptis di dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus, itu bukan Trinitas, tetapi itu adalah sebuah zaman. Zamannya Bapa, yaitu mulai dari zamannya. Kapannya zaman? Zamannya Bapak itu kapan sih? Zamannya Bapak itu zaman mulai manusia memanggilnya Bapa. Sejak kapan? Sejak roh itu tidak ada tinggal di dalam manusia lagi, yaitu di dalam dalam Kejadian 6, rohku tidak akan selama-lamanya tinggal di dalam manusia. Maka roh Tuhan itu diambil dari kita. Artinya nggak penuh ya. Tidak tinggal diam itu memenuhi. Tetapi kalau manusia diambil semua kan mati. Yakobus 2 ayat 26. Tubuh tanpa roh mati. Artinya tidak tinggal diam tetap. Tidak memenuhi. Seperti ketika maka berkuasalah roh Tuhan atas Daud. Itulah artinya seperti itu. Karena Alkitab juga menuliskan. Maka berkuasalah Tuhan atas Saul. Maka berkuasalah roh Tuhan atas Gideon. Maka berkuasalah Tuhan atas Simson. Ya, nah maksudnya seperti itu ya. Maka roh Allah sudah berpaling dari Saul. Ya, itu seperti itu. Artinya nggak kepenuhan lagi. Ada kepenuhan. Sehingga itu tinggal. Dan setelah manusia nggak kepenuhan lagi, maka jiwanya manusia berkuasa atas hidupnya manusia. Dan manusia yang mau taat kepada, yang mau mencari Elohim dengan sungguh-sungguh, ia memanggilnya Bapa yang Maha Besar, ia Bapa segala roh. Makanya zaman Bapa itu mulai dari Kejadian 6 sampai dengan zamannya Yesus. Yesus pun masih memanggilnya Bapa. Nah, ada terminologi yang salah ketika orang bilang Bapak Yahweh, Bapak Yahweh. Nggak ada. Tidak ada terminologi Bapak Yahweh. Adanya Bapak El. Kalau Anda mau lihat, Bapak El itu kalau nggak salah ada di Mazmur 89 ayat 2. Mazmur 89, coba kita buka ya. Mazmur 89. Jadi, sebentar ya. Allahku, Bapakku. Sebentar. Mazmur 89 ayat 27. Ya. Dia pun akan berseru kepadaku, Bapakku engkau, Allahku dan gunung batu keselamatanku. Lihat ya, ini di dalam nanti bahasa aslinya, Abi, Atah, Eli. Abi ini dari kata Aba ya, dari kata Aba. Aba ini artinya Bapak. Begitu ada iotnya, kasih iot ya, maka jadi Bapakku. Eli ini dari kata El, terus dikasih iot.
El ini singular, kalau plural Elohim. Jadi terminologi atau frasa Allah Bapa itu dari kata Abba dan El. Yesus memanggil dalam Matius 27, Eli, Eli lama sabachthani. Kenapa bukan Elohimi, Elohimi, tapi Eli? Oh, dia bilang Elohimi, maka dia lagi manggil dirinya sendiri, karena dia adalah Elohim, kan? Maka dia manggilnya El. Dalam Yohanes 4 ayat 24, El adalah ruah. Theos, Theos itu tunggal. Semua Theos yang dimaksud Yesus di dalam perjanjian baru, itu dari kata yang tunggal, bukan plural. Itulah hebatnya, makanya perjanjian baru harus ditulis dalam bahasa Yunani. Kalau enggak nanti bingung. Karena yang mengenal kata plural yang singular itu cuman gramatikal bahasa Ibrani, yaitu ketika dalam Kejadian 1. Yang plural itu bisa jadi singular, bisa jadi echad. Ya, contohnya begini. Yang plural cerita itu maksudnya seperti ini. Misalnya ya, ini ada dua papan. Itu dijadikan satu. Maka ini disebut namanya satu papan, bukan dua papan. Inilah yang disebut dengan echad. Ini bisa berkata kami, plural, tapi juga karena dia dalam satu kesatuan, dia bisa berkata aku. Makanya di dalam perjanjian lama, Kejadian 1 dan Kejadian 2 dan Kejadian 6 kalau nggak salah ya. Maka si Elohim ini berkata, kami, kita. Tetapi di dalam ayat-ayat yang lain, si Elohim berkata aku. Bahasa Arab nggak ada ngerti beginian. Nggak tanya, oh itu kan karena majestik. Wah, majestik gundulmu peang. Nggak ada majestik bahasa gramatikal majestik. Allah berkata, Allah Subhanahu wa Ta'ala, kami adalah yang Maha Kuasa. Berarti Allahmu banyak dong. Nah, tapi di dalam gramatikal Ibrani, yang dua ini jadi satu, namanya echad. Disebut echad, dua ini jadi satu, namanya echad. 5 jadi satu, namanya echad. Ya, coba nanti saya tunjukkan ya. Oke. Kan asalnya kan dari Ulangan 6 ayat 4 ya. Shema Israel, Adonai Eloheinu, Adonai Echad. Ya. Lihat kata echad di situ. Ya. Adonai Echad. Shema Israel, Adonai, ya Yehova itu ya. Ini sebetulnya cara baca yang salah. Karena ini bacanya sebenarnya Yehova, karena ada patah di bawahnya, membuat kata Y. Ya, Yehova, Yehova, Eloheinu, Yehova Echad. Terus kalau kita lihat, ambillah anakmu yang tunggal itu yang kau kasihi, ya. Kata tunggal, kata-kata satu tunggal, ya, dari kata Yahid, ya, Yahid. Tunggal ya, kalau tadi Echad. Ishak disebut anak tunggal, maka disebut Yahid. Ya, tapi Elohim itu adalah Echad. Ya. Jadi ada kata Yahid, ada kata Echad. Kemudian kita lihat ya, hai putri bangsaku, kenakanlah kain kapung dan bergulingan dalam debu, berkaburlah seperti menangasi seorang anak tunggal. Maka kata anak tunggal di sana, dia dari kata Yahid lagi. Ya, Yahid. Terus kita lihat, sebab itu seorang laki-laki akan meninggalkan ayahnya dan ibunya bersatu dengan istrinya. Jadi laki-laki dengan wanita bersatu sehingga menjadi satu daging. Di situ dari kata echad. Jadi dua jadi satu itu namanya echad. Sesuatu yang plural jadi singular namanya echad. Ya,
satu daging itu echad ya. Dua jadi satu ya. Dua jadi satu namanya echad ya. Lihat, dan engkau harus membuat 50 kaitan emas sambung menyambung menjadi tenda-tenda kemah suci yang satu dengan yang lain dengan memakai kaitan itu sehingga menjadi satu. Banyak menjadi satu maka disebut echad. Ya. Banyak jadi satu itu namanya echad. Lihat lagi ya. Katakanlah kepada mereka, beginilah firman Tuhan Allah, aku mengambil papan Yusuf yang dalam tangan Efraim beserta suku-suku Israel yang bersekutu dengan dia, menggabungkannya dengan papan Yehuda, dan aku akan menjadikan mereka satu papan, sehingga menjadi satu. Dari kata echad, ya, banyak menjadi satu, disebut echad. Itulah sebabnya Shema Israel, Yehov Adonai Elohenu, Adonai yang echad. Karena dari kata Elohimnya tadi, Elohim yang echad. Elohenu itu kan Elohim tambah nu, ya, artinya Allah kita. Ya, Allah kita itu echad. Orang Islam bingung, nggak ngerti yang beginian. Karena di zaman Muhammad, Tanakh itu nggak ada yang tertulis, dihafalkan semua. Orang Islam nggak bisa baca, dia cuma taunya Adonai. Adonai Elohenu, Adonai Echad. Makanya ikut-ikutan di Al-Quran, kami. Tapi terus bilangnya apa? Majestic. Bodoh. Karena memang orang Islam itu bodoh. Ya, nggak akan jadi Islam kalau kamu nggak bodoh, percaya saya. Nah, jadi itu dari kata Echad. Nah, lalu pertanyaannya tadi kan, lalu Bapa, Anak, dan Roh Kudus, apakah itu Trinitas? Bukan. Ya, karena di dalam Trinitas, Bapa, Anak, Roh Kudus. Ya, mereka semua disebutkan echad kan, harusnya kan? Tapi dia nggak bilang ini bukan Bapa, ini bukan Roh Kudus, ini bukan Roh Kudus. Maka ini bukan echad namanya kalau udah kata bukan. Yang namanya echad ya jadi satu. Nah, lalu pada kenyataannya Yesus berdiri di sebelah kanan Allah Bapa. Padahal kan tadi bilang echad itu kan mereka banyak terus jadi satu. Makanya disebut echad. Bukan kalau kemarin si Verbum Veritatis dengan naifnya dia berkata saya manusia, Paul manusia. Ya, terus dia sebut satu lagi siapa itu? Joshua Tewu manusia. Jadi sama-sama manusia. Ya, makanya kita disebut echad. Nah, itu bodoh. Nah, itu sama saja. Berarti Muriwali, si siapa itu? Verbum Veritatis, saya lupa namanya. Dan Paul. Kita punya nenek. Nenek kita Trinitas dong. Mengapa begitu? Nenek, ya, neneknya si Verbum, neneknya si Muriwali, neneknya si Paul. Trinitas. Kan neneknya Verbum berbeda dengan neneknya Muriwali. Neneknya Muriwali berbeda dengan neneknya Paul. Persamaannya dari neneknya kita apa? Nenek kita sama-sama nenek-nenek. Trinitas dong namanya. Bego. Nah, itulah yang saya bilang goblok. Itu salah, nggak bisa. Trinitas itu nggak seperti itu, ya. Echad itu nggak seperti itu. Itu namanya bukan echad, gara-gara sama-sama nenek-nenek. Nah, ini kan sama saja begini. Contoh ya. Allah, ya, Bapa, Anak, Roh Kudus. Ini kan tadi nenek, sekarang ini Allah. Bapa, Anak, Roh Kudus. Bapa adalah Allah, Anak adalah Allah, Roh Kudus adalah Allah. Bapak bukan anak, anak bukan Roh Kudus. Neneknya Verbum bukan neneknya Muriwali, bukan neneknya Paul.
Apakah itu yang namanya echad? Bukan, itu bukan echad. Itu sendiri-sendiri berarti ada 3 Allahnya, sama-sama itulah Allahnya 3, nggak mungkin nitas. Hanya sama-sama disebut Allah dalam 3 ausia, dalam 3 wujud sama. Oh, berarti neneknya Verbum namanya Tince, neneknya Muriwali namanya Anissa, neneknya Paul namanya Gyokto, ya, anak Cina kan saya kan. Nah, maka tiga nenek-nenek dan semuanya disebut nenek. Apakah itu echad? Bukan, itu bodoh namanya ilustrasinya. Makanya saya bilang, kamu mau profesor Trinitas sekalipun, sini bawa saya, tak tekuk kamu langsung. 10 menit nggak pakai lama. Ya, sisanya nanti kamu yang kejar-kejar kayak kayak si Muriwali kemarin itu ngamuk-ngamuk, kayak si siapa itu Aderion, cuman bisa ngamuk-ngamuk doang akhirnya. Lihat ini. Bapa adalah Allah, Anak adalah Allah, Roh Kudus adalah Allah. Semuanya adalah Allah. Tapi Bapa bukan Anak bukan Roh Kudus. Ini namanya bukan echad. Karena di dalam echad itu jadi satu. Ya itulah jadi satu, itu yang namanya echad. Ya, bukan mereka semua punya sendiri-sendiri. Enggak, namanya echad itu jadi satu. 2 jadi satu daging, ya itulah echad. Ya, satu daging. Ya, satu daging. Itu namanya echad. Ya. Jadi bukan sama-sama ada manusia, Hawa manusia, lalu menjadi echad. Tapi kan mereka berbeda, yaitu satu perempuan, satu laki-laki. Bukan, yang nama satu daging itu satu daging. Satu daging mereka. Ya, satu tubuh. Nah, makanya disebut bersetubuh. Ya kan? Nah, 2 papan jadi satu, jadi papan yang panjang atau papan yang lebar, itulah echad. Begitu ya. Makanya nggak bisa terangkan dengan cara begitu. Paham ya? Jadi Bapa, Anak, dan Roh adalah sebuah zaman. Zamannya Bapa, kemudian zamannya Yesus. Di zaman Yesus, Elohim menjadi manusia. Menjadi daging. Elohim itu menjadi sars. Ya, dalam Yohanes 1 ayat 14. Zaman Yesus hanya singkat saja, 33 tahun. Kemudian ada zaman Roh Kudus. Roh Kudus ini yang kemudian menggantikan Yesus dan menggantikan Bapa. Roh Kudus ini yang kemudian kembali tinggal di dalam kita, sama seperti dalam kejadian 1 sampai kejadian 6. Itu Roh Kudus kembali tinggal bersama dengan kita sampai pemulihan segala sesuatu. Nanti Kristus datang, second coming, dan nanti di Wahyu 21 ayat 6 dan 7 Yesus berkata, aku akan menjadi Elohim kamu. Makanya syahadat kamu itu bukan mengakui Yesus sebagai Elohim, tapi mengakui Yesus sebagai Tuhan segala Tuhan. Karena nanti Yesus yang akan mengakui kita sebagai umatnya, dan kita akan memanggilnya Elohim nanti, Wahyu 21, kalau sudah akhir zaman nanti. Silakan tadi Pak Erwan, tanya lagi boleh. Pak, dari penjelasan Bapak, boleh nggak diambil kesimpulan bahwa eksistensi Allah itu di dalamnya ada beberapa pribadi yang menjadi unity gitu, menjadi satu kesatuan gitu, Pak. Itu yang pertama. Terus kedua, Emang ada berapa eksistensi? Ada berapa? Kan tadi ehad itu ada satu kesatuan, ada beberapa di dalamnya gitu Pak ya, yang menjadi satu kan. Maksudnya beberapa itu beberapa pribadi atau bagaimana tuh Pak? Maksudnya kan ehad itu menjadi satu kesatuan, seperti orang menikah kan, suami dan istri, 2 pribadi menjadi satu kan, ehad gitu Pak. Itu kan eksistensi Allah seperti itu kan. Tapi apakah namanya satu daging itu berarti bisa berpisah? Ya kalau dalam pengertian ehad itu kan satu utuh, nggak bisa berpisah kan. Nggak bisa, betul. Ya. Jadi nggak bisa dipisahkan lagi kalau yang namanya ehad, nggak bisa dipisah. Jadi nggak bisa sebelumnya mereka mungkin ada berbagai macam. Tapi kalau sudah jadi satu, itu di dalam ehad itu itulah bentuknya itu.
Iya, jadi nggak bisa diuraikan ada pribadi di dalamnya gitu, nggak bisa disimpulkan seperti itu ya, Nggak Pak Paul. bisa, terlalu dalam, terlalu. Terlalu dalam ya. Nanti kan Terus akhirnya sama begini, pertanyaan kamu akhirnya begini kan, kalau gitu kan ada eksistensi Bapak, ada ausia ya, ada ausianya Bapak, ada ausianya anak, ada ausianya Roh Kudus. Mereka ini membentuk suatu hipostasis, ya kan? Kan ausia dan hipostasis kan, kita memiliki satu hipostasis yang namanya Allah, yang echad, gitu kan? Berarti kan ada apa-apa anak dan Roh Kudus. Tetapi kemudian dia berkata bahwa Bapa bukan roh. Sedangkan Yesus berkata bahwa L yang dia sebut Bapa kan Eli Eli lama sabatani, Bapa. L itu Bapa. Dalam Mazmur 89 ayat 27, Abi atau Eli yang disebut dengan Bapa adalah L. Apakah kalau L ini dalam Yohanes 4 ayat 24, L adalah ruah, L adalah roh. Lalu roh ini apa dong? Padahal mereka bilang Bapa tidak sama dengan roh. Roh ini apa? Oh kan beda, itu rohnya yang lain-lain. Ah, itu kan asumsimu. Berarti ada berapa macam roh? Nah, gitu loh. Jadi itulah sebabnya mereka itu disebut Elohim, plural. Karena roh itu nggak bisa dihitung. Plural, dia ada di dalam tubuh manusia, dia ada di malaikat-malaikat, roh itu ada di mana-mana. Plural roh itu, sehingga nggak bisa dihitung. Nah, tetapi di dalam tradisinya mesianik ya, si Fruchtenbaum dia bilang begini, Allah itu dia nggak bilang eksistensi ya, Elohim itu selalu mengalami yang namanya jasmani, keberadaannya jasmani dan rohani. Karena dari awal Beresit bara Elohim et hasamayim yang rohani, langit itu nggak ada ciptaan. Coba ada benda yang namanya langit itu apa? Allah menciptakan yang namanya langit. Nggak ada benda yang namanya langit. Berarti apa? Allah itu menciptakan hal yang rohani dan hal yang jasmani. Ya kan? Nah, kemudian jadi Elohim itu ada yang jasmani dan ada yang rohani, sama seperti tubuhnya manusia. Makanya dalam Kejadian 1 ayat 26, manusia diciptakan menurut gambar dan rupa Allah. Yang jasmani dan rohani, tubuh kita terdiri jasmani dan rohani. Di dalam Yudaisme klasik, di dalam Talmud Kagigah, dikatakan manusia itu terdiri dari jasmani dan rohani, dan kemudian yang rohani dibagi dua, yaitu jiwa dan roh. Nah, kemudian ketika berkata jasmani dan rohani, maka ada namanya jiwa dengan roh. Roh ini adalah L sendiri yang di dalam kita. Jiwa ini akibat pertemuan dengan roh dengan jasmani, Kejadian 2 ayat 7, ketika nismat ruah hayah dihembuskan ke nafas hidung Adam, debu itu, tanah liat itu, maka jadilah ia jiwa, ada jiwanya. Makanya nanti yang dihakimi adalah jiwanya. Matius 10 ayat 28. Takutlah kepada dia yang sanggup membunuh tubuh dan jiwa sekaligus. Rohnya, roh Pengkhotbah 3, roh kembali kepada Elohim. Jadi roh itu nggak ada urusannya, roh itu hanya menghidupkan saja. Tugasnya roh itu menghidupkan. Kemudian setelah menghidupkan jasmani ini, dia punya jiwa. Nah, jiwa ini yang nanti dihakimi. Yang pergi ke Hades jiwa, tubuhnya jadi debu, jiwanya pergi ke Hades atau pergi ke Firdaus. Begitu. Jadi bagaimana cara kita mau menganalisa dalamnya Elohim? 1 Korintus 11 ayat 12 kalau nggak salah ya berkatakan, siapakah yang tahu? 1 Korintus 2 ayat 12 kalau nggak salah ya. Kita buka aja ya. 1 Korintus 2 1 Korintus 2 ayat 12 ya. Hmm. 1 Korintus 2 ayat 11. Siapa gerangan di antara manusia yang tahu apa yang terdapat di dalam diri manusia selain roh manusia? Wah, roh manusia kan?
Satu ini dulu. Kalau gitu Allah nggak tahu dong yang ada di dalam diri manusia. Kan yang tahu cuma roh manusia. Tahu. Sebab yang namanya roh manusia adalah roh Allah sendiri. Ya kan? Karena di dalam manusia, maka disebut roh manusia. Sama seperti air. Semua air di Jerman itu boleh diminum. Boleh minum dari keran. Anda buka keran, ya, Anda boleh minum dari keran air Jerman itu. Tetapi ketika air itu taruh di gelas, itu namanya air minum. Begitu air itu taruh di embel buat ngepel, itu namanya air pel-pelan. Boleh diminum nggak? Ya jangan dong. Itu kan air buat ngepel, ya kan? Taruh di ember pel. Tapi kalau dia ditaruh di gelas atau di botol, boleh diminum, boleh. Kalau taruh di akuarium, itu namanya air akuarium. Boleh diminum nggak? Ya boleh, tapi kan minum sama ikan nanti, ya kan? Nah, air akuarium, air pel, air minum. Nah, itu seperti itu. Makanya roh manusia itu tidak diciptakan, tetapi dibentuk. Dibentuk itu artinya bentuknya tetap sama. Ya, kalau tanah liat Adam itu tanah liat dibentuk. Di dalam Zakaria 12 ayat 1, nggak ada roh itu diciptakan, nggak ada, dibentuk. Dibentuk itu dari bentuk yang lain menjadi bentuk yang baru, tetapi materinya sama. Kalau kalau diciptakan itu dari yang lain atau dari tidak ada menjadi baru sama sekali. Seperti Yesus mengubah air jadi anggur. Air jadi anggur kan itu kan udah jelas berbeda, secara kimiawi juga berbeda kandungannya, warnanya juga berbeda. Tetapi kalau dibentuk, air tetap jadi air. Air di dalam gelas sama dengan air di dalam ember, sama dengan air di dalam botol, namanya tetap air. Kandungan kimia di dalamnya juga tetap air, mau diapain, molekulnya juga tetap air. Nah, itu seperti itu yang namanya dibentuk. Nah, jadi roh manusia adalah roh Allah sendiri. Makanya Tuhan tahu, Elohim itu tahu yang ada di dalam manusia, karena ada rohnya dia. Demikian pula tidak ada seorang yang tahu yang terdapat di dalam diri Allah selain roh Allah sendiri. Bagaimana kita bisa tahu tentang Allah? Yang tahu cuma roh Elohim sendiri. Kita nggak pernah tahu apa yang ada di dalamnya roh Allah. Nanggap ya? Jadi kita nggak bisa menguraikan Allah, menganalisa Allah itu nggak bisa. Karena yang tahu cuma roh Allah sendiri. Makanya Yesus berkata, Allah adalah roh. Udah cukup itu aja, selesai. El adalah ruah. Udah. Kita cukup tahu itu saja. Nggak usah nambah-nambahin, nggak usah ngurang-ngurangin. El adalah ruah. Udah selesai. Gitu. Theos yang singular adalah pneuma. Gitu. Jadi jangan tambahin, jangan dikurangin. Begitu kan, Pak Erwan? Terus tadi ada satu lagi, perintis. Oh iya Pak Erwan, boleh sekali lagi. Pak Paul, balik lagi ke pertanyaan yang pertama, berarti kalau selama ini gereja-gereja membaptis di dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus, apakah itu salah? Yang kedua, apakah boleh membaptis hanya dengan nama Tuhan Yesus Kristus gitu? Boleh. Siapakah nama Bapa? Yesus Kristus. Siapakah nama Anak? Yesus Kristus. Siapakah nama Roh Kudus? Yesus Kristus. Tadi kan sudah saya tunjukkan. Terus Kisah Rasul 2 ayat 38, baptis, berikanlah dirimu dibaptis di dalam nama Yesus Kristus. Jadi boleh. Kalau saya mengerti, saya membaptis kamu di dalam nama Bapa, nama Anak, dan Roh Kudus, yaitu Yesus Kristus. Udah, jadi nggak ada orang bisa gugat saya. Dan orang yang dibaptis pun nggak akan bisa diganggu lagi. Jadi Yesus sendiri waktu mengutip Yesaya 61 ayat 1 dalam Lukas 4, itu ngutipnya dari Septuaginta yang berbahasa Yunani. Makanya agak beda ayatnya kan. Bukan semua kutipan Yesus dalam Perjanjian Baru yang dia ngutip Perjanjian Lama itu dari Septuaginta, bukan dari Masoret yang berbahasa Ibrani. Karena Yesus ini berbahasa Yunani. Makanya si aliran Yahweh ini ya kebanyakan orang juga karena dia Jewish wannabe, ya pengen jadi orang Yahudi. Nah makanya hati-hati dengan yang begitu-begitu.
Ya, dengan pengajaran-pengajaran itu nanti Anda akan dibingungkan dengan yang begitu, yang kelihatannya Alkitab. Ada orang tukang debat yang ngomongnya itu pakainya istilah-istilah yang Ibrani itu, bahasa Ibrani. Ajak ngomong sama saya, aduh, blunder semua. Artinya aja dia ngawur, ya kan? Pardes ini Peres, Rames, Remot, awal. Kamu Pardes saja, kamu nggak ngerti Pardes itu apa, Persiat itu apa aja, kamu tak kasih tahu Persiat, kamu bingung. Jadi hati-hati ketika Anda mulai berasumsi, ya. Ketika Anda mulai sok-sokan dengan istilah-istilah Ibrani, tetapi Anda sendiri nggak ngerti artinya. Itu hati-hati, ya. Hal-hal seperti itu Anda harus jaga dengan orang-orang yang Jewish wannabe. Karena kita tidak disuruh menjadi orang Yahudi loh. Ya, menjadi Kristen itu kita itu Anda bahkan ya, kalau Anda seorang Islam, Anda mau terima Yesus, mau minta diselamatkan, tidak harus Anda menjadi Kristen loh. Enggak loh, menjadi agama Kristen. Anda seorang Islam ingin diselamatkan, cukup mengaku dengan mulutmu bahwa Yesus Kristus adalah Tuhan, Tuan ya, master, majikan, dan percaya di dalam hatimu bahwa Ia telah mati dan bangkit, ya kan? Allah membangkitkan Dia dari orang mati kan? Ia telah mati dan dibangkitkan bagi kita. Maka Anda akan diselamatkan. Anda orang Konghucu, orang Kelenteng, orang agama apapun, bahkan Anda orang Yahudi, Anda ketika seorang Yahudi tidak perlu mengakui Trinitas. Mengapa orang Yahudi tidak mau jadi Kristen? Karena disuruh ngakuin Trinitas. Mereka juga bingung dari mana Trinitasnya. Kapan kita mereka nggak ada Trinitasnya? Disuruh ngakuin Trinitas itu nggak akan mau mereka. Tapi kalau saya ingin jadi orang Yahudi, no, kamu tetap dengan Yudaismemu. Karena pada kenyataannya di zaman para rasul ada yang disebut dengan Kristen yang di Antioquia dan ada yang disebut dengan Nazarenes, yaitu orang-orang Yahudi yang pergi ke sinagog, percaya Yesus. Makanya disebut sekte Nazarenes. Tetapi ada yang namanya orang Kristen yang di Antioquia. Mereka orang-orang non-Yahudi. Harus dibedain. Itu Anda harus ngerti yang itu. Kalau Anda gagal paham yang itu, selesai sudah.